Baik ya, saya ulang ya. Dalam satu preambel suatu polis, ada beberapa hal pokok yang perlu diperhatikan, karena hal ini akan menentukan ada tidaknya coverage dari penanggung kepada tertanggung. Poin pertama, pengajuan tertulis yang diajukan oleh tertanggung kepada penanggung dalam bentuk proposal form. Ya, kita tahu bahwa proposal form itu adalah salah satu dasar dari ada atau tidaknya, atau salah satu dasar dari terbentuknya suatu kontrak asuransi. Ya, ingat coba baik-baik hal tersebut ya. SPPA merupakan bagian tidak terpisahkan dari polis. Salah satu syarat terbentuknya kontrak asuransi. Itu satu. Kedua, coverage yang diberikan oleh penanggung di dalam preambul pun dinyatakan bahwa ini berdasarkan premi yang dibayarkan oleh tertanggung kepada penanggung. Ada konsiderannya dalam bentuk premi. Dan yang ketiga, coverage itu akan berjalan atau diberikan jika tertanggung mematuhi seluruh syarat-syarat kondisi yang ada di dalam polis asuransinya. Jadi melihat dari sisi preambel ini saja, sebetulnya kita sudah bisa menyimpulkan bahwa polis itu penting. Bicara nanti bagaimana klaim akan diselesaikan atau bagaimana nanti klaim bekerja. Karena main poinnya adalah coverage ada atau tidak. Ada jika dipenuhinya syarat-syarat dalam preambel. Dan itu mencakup semua ya pada dasarnya yang disampaikan di dalam preambel. Kita ulang, adanya pengajuan tertulis, permintaan asuransi dari tertanggung. Yang kedua, adanya pembayaran premi dari tertanggung kepada penanggung sesuai tata caranya. Dan yang ketiga adalah kepatuhan dari sisi tertanggung atas seluruh syarat kondisi yang ada dalam polis. Makanya masuk akal jika nanti masuk ke dalam subtopik kita ini pembahasan mengenai policy terms, syarat kondisi polis yang mempengaruhi klaim. Oke, itu baru bagian preambelnya. Lagi-lagi ya, saya belum mau masuk ke dalam bahasan apa yang disebutkan di sini dulu. Bagian mana lagi dari polis yang akan mempengaruhi sisi klaim? Bergerak dari preambel, kita akan menemukan, khususnya pada polis-polis yang sifatnya name perils, tetapi tetap juga ditemukan dengan polis yang sifatnya all risk, gitu ya. Bagian dari polis yang bicara masalah operative clause-nya, atau bagian risiko dijaminnya. Nah, apakah bagian polis yang disebut operative clause ini akan mempengaruhi sisi claims? Jelas. Nanti pada saat terjadi suatu kerugian, disebabkan oleh suatu risiko, kita harus memastikan apakah risiko yang menyebabkan kerugian itu dijamin nggak dalam polis. Ada nggak dia di dalam operative clause-nya? Ada nggak dia di dalam bab mengenai risiko dijamin? Sekiranya dia tidak ada di dalam bab risiko dijamin, kita akan melakukan pengecekan juga di satu sisi kepada bagian polis lainnya yang disebut risiko dikecualikan. Tentu kalau suatu kerugian diakibatkan risiko yang dijamin, ada kemungkinan penanggung akan memiliki liability atas kerugian tersebut. Namun jika kerugian diakibatkan risiko yang dikecualikan, ada kemungkinan juga si penanggung tidak memiliki liability atas kerugian yang terjadi. Atau artinya dia tidak perlu bertanggung jawab atau membayarkan klaim yang terjadi. Nah itu ya, bagian polis mengenai risiko. Baru kemudian secara umum sisanya adalah bicara syarat dan kondisi polis. Di luar preambel, di luar bab mengenai risiko dijamin atau dikecualikan. TC di dalam bagian ini pun juga akan mempengaruhi sisi-sisi dari sisi klaim. Kalau di sana kita temukan kondisi mengenai pembayaran premi, tentunya pembayaran premi ini akan mempengaruhi juga sisi klaim kita. Dibayar atau tidaknya nanti ya bergantung dengan premi yang dibayarkan oleh tertanggung. D. Tunggu ya sebentar. Oke, kondisi premi ya. Kondisi premi dibayarkan dalam jangka waktu seperti apa?
bagaimana kategori jika premi itu dianggap lapse gitu ya, tidak dibayarkan tepat waktu dan konsekuensinya. Itu juga akan mempengaruhi sisi klaim. Bergerak lagi dengan kondisi-kondisi polis lainnya yang spesifik akhirnya dengan mengenai claims seperti bahasan kita di slide ini, ya. Tentunya kondisi-kondisi itu jelas akan mempengaruhi claim officers dalam memproses klaimnya. Seperti itu ya. Jadi teman-teman, saya refresh dulu bahwa polis di luar masalah aturan-aturan hukum juga adalah salah satu referensi dasar yang utama dalam hal memproses klaim yang terjadi. Oke, sampai di sana kalau ada yang mau dipertanyakan silakan. Kita pindah ke slide berikutnya. Bicara kondisi yang mempengaruhi claims, pertama dibahas masalah basis polisnya atau jenis polisnya. Apakah polisnya itu yang sifatnya valued atau unvalued policies. Dalam referensi buku Ansif kita ini, yang dimaksud dengan unvalued policy adalah polis-polis yang basis penentuan nilai pertanggungannya ditentukan pada saat terjadi kerugian. The value had to be determined at the time of loss and not when the insurance was arranged. Jadi nilai kerugiannya itu ditentukan pada saat terjadi loss. Oke. Di sini permasalahannya adalah ada misunderstanding, ada beda pemahaman antara market value dari sisi penanggung dengan sisi tertanggung. Sumber keributannya adalah selalu pada saat menentukan nilai pasar atau market value dari objek pertanggungan. Tentunya nilai ini akan mempengaruhi besaran settlement kerugian. Oke. Sementara kalau yang kedua, basis polisnya yang lebih sering digunakan saat ini adalah valued policy. Ya. Nilai dalam polis-polis seperti ini ditentukan dari nilai objek pertanggungan disepakati oleh penanggung dan tertanggung pada saat awal berasuransi. Ya, sum insured-nya itu ditentukan pada saat awal pertanggungan berdasarkan kesepakatan antara penanggung dengan tertanggung. Tentunya kenapa ini berpengaruh dari sisi klaim? Untuk yang kedua ya, pada saat kesepakatan nilai-nilainya, basis pertanggungannya sudah diperjelas di awal, akan lebih mempermudah dari sisi penanggung tertanggung dalam hal perhitungan klaimnya atau klaim settlement-nya. Oke, itu satu ya. Yang kedua, kondisi polis lain yang bisa mempengaruhi sisi klaim adalah apakah di dalam polis itu ditentukan basisnya reinstatement dan replacement atau berdasarkan indemnity, tentunya lawannya. Ya, basisnya new for old atau bukan. Kalau indemnity basis berdasarkan nilai sesungguhnya dari objek pertanggungan sesaat sebelum terjadi kerugian. Itu yang kita kenal dengan indemnity basis. Sementara kalau dalam reinstatement dan replacement pada dasarnya ini sama basisnya ya. Itu adalah berdasarkan new for old basis. Perbedaannya antara reinstatement dan replacement ini lebih kepada properti bangunan. Kalau replacement istilah ini dipakai untuk properti di luar bangunan. Ya. Reinstatement, kita memulihkan kembali objek pertanggungan yang mengalami kerusakan atau kehancuran. Tentunya pemulihan ini lebih pas kalau kita bicara untuk sisi properti bangunan. Kalau replacement, kita menggantikan properti yang rusak atau properti yang hancur atau hilang dengan properti yang baru. Oke. Jika di dalam suatu polis basisnya adalah reinstatement dan replacement, ya, maka dalam basis seperti ini atau yang berbasis new for all, tidak perlu kita mengaplikasikan depresiasi pada saat terjadi claim settlement. Itu poin pertama. Jadi efeknya segera pada saat terjadi klaim, kita bisa duga bahwa
ganti rugi nilainya akan lebih besar dalam basis ini ketimbang basis indemnity. Dalam basis indemnity kita masih perlu melakukan perhitungan berapa depresiasi yang terjadi, karena properti yang diasuransikan seiring berjalannya waktu dia mengalami keusangan, mengalami penurunan nilai, sehingga perlu diperhitungkan berapa penurunan nilainya. Nilai pasar dari propertinya itu sendiri tidak sama dengan kondisinya pada saat baru. Itu indemnity. Tapi kalau reinstatement dan replacement ini tidak perlu kita perhitungkan depresiasi, karena objek pertanggungan diasuransikan dengan nilai barunya. Ya, tentu di sini dari kalimat saya yang terakhir ini adalah requirement-nya jelas bahwa objek pertanggungan harus diasuransikan dengan nilai barunya, new value-nya. Meskipun mungkin propertinya atau objek pertanggungannya itu sendiri bukan lagi properti baru. Begitu. Ya. Karena dia diasuransikan dengan nilai baru, wajar kiranya jika pada saat terjadi kerugian kita tidak perlu mengaplikasikan depresiasi. Oke, poin kedua kita lihat. Dalam basis reinstatement dan replacement ini, polis menjamin biaya yang timbul untuk menggantikan atau memulihkan properti ke kondisinya semula, tetapi tidak lebih baik daripada kondisi pada saat baru. Tadi saya bilang bahwa properti yang diasuransikan bisa jadi adalah properti yang tidak baru. Sudah cukup berusia, katakanlah misalnya bangunan berusia 3 tahun. Dia bukan properti baru ya. Tetapi nanti dengan basis reinstatement ini, pada saat ganti rugi diberikan, perhitungannya didasarkan pada seakan-akan properti tersebut, jenis yang diasuransikan tersebut pada saat kondisi barunya atau kondisi 0 tahunnya. Gitu ya. Itu kenapa makanya nyambung dengan tadi statement saya bahwa asuransi atas properti semacam ini dengan basis reinstatement dan replacement ini selalu harus dinilai berdasarkan nilai barunya. New reinstatement value-nya atau new replacement value-nya, NRV. Itu ya. Jadi ketemu tuh, walaupun properti bekas diasuransikan baru, dengan nilai baru, berarti premi atas dasar nilai baru, sehingga nantinya pada saat terjadi ganti rugi juga wajar jika dinilai dengan nilai baru, tanpa memperhitungkan depresiasi. Oke, nomor 3, apa yang saya jelaskan, inilah dimaksud di poin 3, tertanggung harus mengasuransikan full value, mengasuransikan nilai penuhnya berdasarkan nilai baru, to obtain the benefit of these conditions. Kalau dia mau memastikan bahwa ganti rugi akan dihitung dengan cara reinstatement dan replacement, tentunya dia harus mengasuransikan berdasarkan nilai adequate yang baru. Kalau tidak, ya dia tidak akan mendapatkan benefit dari kondisi ini. Oke. Yang keempat, dengan kondisi reinstatement dan replacement ini, jika tertanggung memutuskan tidak melakukan reinstatement atau replacement, maka benefit dari kondisi reinstatement ini menjadi tidak berlaku. Jadi boleh dibilang syaratnya adalah kalau mau mendapatkan memorandum ini atau kondisi ini berlaku bagi si tertanggung, pekerjaan reinstatement-nya atau proses pembangunan bangunan, kalau kita bicara bangunan, itu harus dilakukan. Kalau tidak, dasar ganti ruginya akan dikembalikan secara indemnity basis. Ya, di sana pada akhirnya untuk properti berusia 3 tahun akan diperhitungkan masalah depresiasi kalau dikembalikan kepada indemnity basis. Oke, poin terakhir. Di luar yang sudah saya bicarakan tadi, reinstatement ini juga bisa di-extend atau diperluas dengan tambahan biaya lain-lainnya di luar biaya reinstatement atas objek pertanggungan itu sendiri. Misalnya tambahannya seperti apa? PAC itu adalah Public Authorities Clause. Tentunya kalau cost-nya berarti adalah Public Authorities Cost gitu ya. Public Authorities Clause, jadi biaya-biaya yang diperlukan untuk comply dengan aturan pemerintah lokal setempat pada saat setelah terjadi kerugian. Nanti bisa dilihat di dalam klausula Public Authorities
clause-nya ya di properti biasanya ini biaya ini untuk apa-apa saja ya. Karena untuk comply dengan aturan main dari pemerintah lokal, bangunan nggak bisa dibangun di tempat yang sama, misalnya harus di tempat yang lain. Atau dia bentukannya nggak bisa seperti yang awal, karena mengganggu tata ruang dari rencana pemerintah setempat. Nah, itu juga biaya-biayanya tercover di dalam Public Authorities Clause. Atau mungkin nanti ada biaya tambahan lagi, seperti biaya arsitek, biaya surveyor, biaya pembersihan puing-puing, yang mungkin perlu dikeluarkan oleh tertanggung pada saat melakukan pekerjaan reinstatement, itu bisa di-cover di dalam kondisi ini, ditambahkan gitu ya, di-extend ya. Kalau tidak ya berarti kondisi ini hanya berlaku untuk pembangunan kembali propertinya. Itu sedikit penjelasan agak lebarnya dari saya ya, tetapi intinya yang perlu diingat oleh rekan-rekan mahasiswa adalah kondisi polis yang disebut kondisi reinstatement dan replacement, apakah berpengaruh dari sisi klaim? Ya. Dalam artian apa? Dalam artian dia akan memperbesar nilai ganti rugi yang diberikan kepada tertanggung. Karena dari poin nomor 1 kita sudah bisa melihat klaim settlement-nya tidak lagi dipengaruhi atau tidak lagi diperhitungkan depresiasi, layaknya penyelesaian dalam indemnity basis. Jadi ada atau tidaknya kondisi reinstatement di dalam suatu polis, biasanya properti, kita banyak menemukannya, ini akan mempengaruhi besaran klaim nantinya, atau cara perhitungan klaimnya. Bisa juga kita tangkap intisarinya, sekiranya proses reinstatement tidak dilakukan, irrespektif bahwa kondisi ini ada dalam polis, maka ganti rugi akan dilakukan atau diperhitungkan dengan cara kembali kepada cara indemnity basis. Oke, seperti itu ya. Berikutnya, ada kondisi polis yang bisa dipakai ya dalam satu penutupan yang disebut sebagai first loss insurance. Kenapa dibahas dari sisi policy terms yang mempengaruhi claims? Karena kondisi ini juga akan menentukan besaran ganti rugi yang diberikan kepada tertanggung. Oke. Mungkin yang mengunderwrite properti secara secara juklaknya atau peraturannya lebih sering menemukan hal ini di sektor asuransi gempa bumi. Di mana di dalam gempa bumi ada aturan yang mengatur penutupan dengan cara first loss. First loss ini maksudnya apa? Penutupan tidak dilakukan secara nilai penuh. Kalau reinstatement tadi mensyaratkan adanya full value yang bersifat new dari objek pertanggungan, sementara kalau ditutup secara first loss ini penutupannya hanya berdasarkan sebagian nilai saja dari nilai full value objek pertanggungan. Kenapa penutupan dilakukan secara first loss? Itu bisa diawali dengan keyakinan dari tertanggung bahwa kerugian yang dialaminya tidak akan mungkin mencapai nilai full value-nya atau nilai maksimum dari objek pertanggungan. Tertanggung meyakini di awal bahwa manakala terjadi suatu risiko atau musibah, kerugian yang dideritanya tidak akan mencapai besaran nilai utuhnya atau nilai full value dari objek pertanggungan. Tadi saya bilang di gempa bumi kita sering ketemukan, tapi bisa juga basis atau kondisi polis ini diberlakukan di dalam penutupan untuk asuransi kebongkaran atau burglary insurance. Dan mungkin jenis asuransi ini yang teman-teman akan lebih memahami statement saya tadi, kenapa orang menggunakan atau tertanggung menggunakan asuransi secara first loss ketimbang full value. Kalau dalam kebongkaran, dari nilai properti yang dimilikinya, mungkin tertanggung berkeyakinan bahwa kecil sekali kemungkinan seluruh objek pertanggungan akan dibawa kabur oleh pencuri gitu ya. Bisa banyak faktor. Propertinya banyak, nilainya besar, sehingga
Apa mungkin di dalam satu gudang itu keangkut semua oleh si pencuri dalam satu kesempatan tanpa diketahui? Mungkin kemungkinannya kecil ya, sehingga nggak pas juga kalau diasuransikan secara full value. Asuransikan aja secara first loss. Sebagian saja dari nilai totalnya. Sebagian nilai ini mencerminkan nilai maksimum kerugian yang mungkin diderita oleh tertanggung, manakala risiko yang dijamin terjadi. Jadi misalnya kebongkaran terjadi, kita ambil nilai, contoh nih ya, $5.000 bagian dari 15.000, karena tertanggung berasumsi bahwa maksimum kerugian yang dideritanya dia dalam sekali pencurian paling 5.000. Kalau diasuransikan 5.000, tentu di satu sisi kan dia menghemat premi, ketimbang ini diasuransikan sebesar 15.000. Sepintas dari penjelasan sampai dengan di titik ini, mungkin kita melihat bahwa ini kok kelihatannya under insurance ya Pak ya. Pertanggungan di bawah harga. Nilai full value 15.000, diasuransikannya hanya 5.000. Betul dia under insurance, tapi perbedaannya dengan under insurance yang sebenarnya, yang satu ini adalah istilahnya agreed under insurance. Disepakati dulu. Ada kesepakatan antara penanggung dengan tertanggung. Bahwa saya maunya objek pertanggungan saya diasuransikan sebagian saja. Sebagian dari nilai total value. Dengan adanya kesepakatan tersebut, ini yang akan membedakan nanti pada saat perhitungan klaim, perlakuannya antara polis first loss dengan polis under insurance, atau polis-polis yang kena pertanggungan di bawah harga. Bukan berarti hilang sama sekali masalah average di dalam first loss insurance. Mungkin ada beberapa teman yang membaca rujukan kurang pas gitu ya, cara membacanya menilai bahwa pada saat sudah first loss, average tidak ada sama sekali. Nggak seperti itu. Kemungkinan memang dia tidak average, iya ya. Sepanjang memang bisa dipastikan total value-nya, yang contohnya 15.000 dalam slide ini memang benar 15.000 gitu loh. Enggak over juga, kita justru ternyata begitu pembuktian, ternyata total value-nya bukan 15.000, tapi 100.000. Nah, itu masih memungkinkan muncul under insurance di dalam kondisi first loss ini. Ya, jadi bukan berarti hilang sama sekali masalah average, tetapi kalau memang dia tampilkan apa adanya total value 15.000, meskipun hanya diasuransikan 5.000, nanti dalam hal claim settlement-nya tidak lagi diperhitungkan masalah pro rata. Ya, kerugian sebagian maksimumnya adalah 5.000. Itu first loss insurance. Di gempa bumi kita bisa lihat dalam SEOJK juga diatur masalah penutupan secara first loss. Ada skala-skala pembayaran preminya. Berjalan seiring dengan berapa besaran nilai pertanggungan yang diambil oleh tertanggung yang merupakan bagian dari total value sum insured-nya. Mungkin teman-teman ada yang merasa bahwa kenapa ya kok kurang masuk nih logika first loss diterapkan di dalam gempa bumi. Kalau kita lihat sih gempa bumi kan katastrofik. Apa iya kerugian maksimumnya hanya sebagian dari nilai pertanggungan yang total itu. Beda ya dengan burglary ya. Tapi kalau kita melihat dari sisi ini sebenarnya adalah ya mungkin saja terjadi di mana penanggung tidak bersedia untuk mengasuransikan secara penuh. Khususnya untuk risiko-risiko yang rawan gempa bumi. Sehingga diterapkanlah perlakuan atau penutupan secara first loss. Kami ambil, tapi kita hanya mau mengcover secara first loss. Misalnya berapa? Maksimum 50% dari total value-nya. Seperti itu. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu dari slide ini, tambahannya. This contract will be the primary policy that pays all losses up to a certain amount. Kita anggap bahwa polis dengan kondisi first loss, ini kontrak utamanya ya si first loss-nya ini ya. Jadi nilai kerugian akan dibayarkan sampai dengan maksimum nilai sum insured yang dipilih. Dalam contoh kita adalah 5.000 dari 15.000, maksimum ganti rugi dari penanggung adalah 5.000. Kalau kerugiannya 1.000, total value-nya benar 15.000, ya kita ganti full 1.000. Kerugiannya 4.000, kita ganti 4.000. Tadi dengan catatan ya, total value-nya benar 15.000. Oke.
Di poin berikutnya, kita dapatkan juga informasi bahwa adalah hal yang mungkin biasa ditemukan jika terdapat second or excess policy in force above the primary policy with lower rate. Masih merupakan hal yang wajar jika setelah first loss insurance ini diambil, yang 5.000 gitu ya, oh ternyata ada polis keduanya. Polis keduanya berapa nilainya? 10.000 in excess 5.000. Jadi sampai dengan up to 10.000 gitu loh. Rate-nya lebih murah. Kalau teman-teman sudah sering melihat masalah reasuransi non proporsional, ya kurang lebih seperti itulah konsepnya. Tapi diterapkan di dalam satu kontrak asuransi. Kontrak asuransi berdasarkan basis layering. Layering basis insurance. Mirip seperti cara kerja excess of loss di dalam bentuk reasuransi non proporsional. Kita punya primary policy-nya up to 5.000, secondary policy-nya sampai dengan up to 10.000. Tapi dia baru bekerja jika kerugiannya sudah melewati nilai $5.000. 5.000 up to 10.000. 10.000 ke atas sampai 15.000-nya nggak ada cover misalnya ya. Jadi dilihat dulu kerugiannya berapa? 2.000. Kalau 2.000 berarti yang ambil adalah primary policy-nya yang up to 5.000. Tapi kalau kerugiannya 7,5, berarti yang bayar adalah polis pertama 5.000, nanti polis kedua bayar 2.500 atau 2,5-nya. Kenapa rate yang secondary policy lebih murah? Karena probability polis kedua terlibat dalam setiap kerugian itu lebih kecil probability-nya ketimbang polis pertama yang lebih dekat dengan nilai awal kerugian. Wajar jikanya makin ke atas layer policy-nya, maka preminya akan lebih murah. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan sampai dengan di slide mengenai first loss insurance ini. Nggak ada. Kita lihat slide selanjutnya, slide 28 mengenai under insurance as a claims issue. Pengaruh under insurance dikaitkan dengan klaim. Under insurance terjadi pada saat satu risiko atau objek pertanggungan tidak diasuransikan sebesar nilai penuhnya atau full replacement value-nya. Atau dengan kata lain, sum insured lebih kecil nilainya daripada full value dari value at risk-nya. Itu under insurance ya. Pertanggungan di bawah harga. Kenapa disebut di bawah harga? Seharusnya diasuransikan sebesar par, diasuransikan kurang dari itu. Total value-nya 1.000. Sum insured yang diasuransikan hanyalah sebesar 500. Maka ini under insurance. Premi diterimanya kurang oleh penanggung. Kenapa kurang? Karena dia hanya mendapatkan premi sebesar rate dikalikan sum insured yang 5.000 tadi. Sementara idealnya si penanggung harusnya mendapatkan premi sebesar rate dikalikan value at risk yang 1.000. Gitu ya. Jadi kalau rate preminya 1 per 1.000, 1 per mil gitu ya, premi hanya diterima setengah saja, 0,5 dari sum insured yang 500. Padahal dia harusnya mendapatkan premi 1 jika dihitung berdasarkan sum insured yang nilainya 1.000. Oke, ini nantinya akan berpengaruh dalam hal klaim. Sederhananya aja ya, logikanya langsung kita tangkap ya. Ini kan dia kurang bayar. Premi yang dibayar kurang, ya masa dia dapat ganti ruginya utuh gitu. Ya, logikanya ya untuk memahami masalah under insurance ini ya. Alasan-alasan mengapa objek pertanggungan diasuransikan di bawah nilai seharusnya atau under insured. Satu, kita lihat tertanggung bisa jadi tidak menyadari ya, unaware, tidak menyadari nilai sesungguhnya dari aset miliknya yang harus diasuransikan. Dia nggak tahu nih berapa sih sebetulnya full value-nya. Simply dia hanya menebak-nebak.
Dia hanya nebak-nebak aja nih, kayaknya nih rumah harganya 500 juta kali ya, padahal sebetulnya 750 juta. Dan dia gagal ya, si tertanggung tidak mampu untuk mereview sum insured secara reguler atau secara teratur. Cuma nebak-nebak, tebakannya salah. Harusnya 750, diasuransikan 500. Kedua, kenapa terjadi underinsurance? Bisa jadi tertanggung tidak menyadari dampak dari inflasi terhadap asetnya. Yang ketiga, tertanggung berusaha mengurangi beban premi atau biaya premi. Mengasuransikan hanya sebatas nilai yang mampu dibayarkannya lewat premi. Seharusnya kalau ini point view dari tertanggung ya, bahwa kayaknya premi kita terbatas nih, jadi kita nggak bisa asuransikan secara penuh. Seharusnya dia sudah terlebih dahulu mendiskusikan hal ini kepada penanggung. Setidaknya seperti penjelasan saya di slide sebelumnya, ada jalan keluarnya. Sepakatilah penutupan secara first loss di awal dengan penanggung. Jangan dia diam-diam aja gitu loh. Dia kira-kira udah deh, kita tahu nih 1000 nih, tapi kita asuransikan aja 750 tanpa diberitahukan kepada penanggung. Kalau itu terjadi, berarti kan dia sengaja melakukan underinsurance gitu ya, tanpa memberitahukan kepada penanggung, ya nantinya klaimnya akan bermasalah dan dikenakan faktor prorata average. Itu poin nomor 3. Kalau memang duitnya nggak cukup untuk full value, dia harusnya sampaikan. Mungkin solusinya adalah first loss basis. Yang keempat, beberapa tertanggung merasa bahwa dia nggak akan mungkin mengalami musibah. Atau meminjam analogi seperti yang saya sampaikan di awal mengenai burglary. Dia merasa bahwa kemungkinan dia mengalami disaster, loss sebesar total value itu kecil. Sehingga dia merasa tidak perlu mengasuransikan sebesar nilai penuhnya. Tentu perlu dicatat perbedaannya adalah dengan first loss ya. Kalau dalam first loss akhirnya itu diaplikasikan dengan cara menerapkan nilai pertanggungan sebagian atas kesepakatan dengan penanggung. Tapi kalau yang ini kan enggak, dia ngerasa bahwa ya udahlah tenang aja, nggak mungkin kebakaran menghanguskan seluruhnya nih properti kita. Properti ini luas, tanahnya terlalu luas gitu loh. Objek pertanggungannya beberapa bangunan terpisah-pisah, nggak mungkin kena semua. Sehingga paling tebak-tebakannya saya cuma 25% nih, maximum value of loss-nya. Diasuransikanlah 25%. Feeling-nya adalah immune terhadap disaster, nggak mungkin terjadi total loss. Sehingga dia tidak mengasuransikan sebesar nilai penuh. Pada saat terjadi loss, terjadilah yang dimaksudkan tadi adalah underinsurance, sehingga ganti ruginya pun berlaku prorata average. Yang terakhir, alasan kenapa terjadi underinsurance, tertanggung mungkin tidak aware ya tadi ya, tidak menyadari atau gagal untuk mengenali masalah perubahan risiko yang mengakibatkan kenaikan nilai objek pertanggungannya. Jadi kadangkala di dalam periode asuransi berjalan ada perubahan risiko ya. Dalam bentuk apa? Penambahan properti. Dia beli properti baru, mungkin pertama cuma 1 mesin, kemudian ada nambah lagi 3 mesin, nggak menyadari bahwa itu harusnya mengakibatkan peningkatan value yang harus dideklar terlebih dahulu oleh penanggung. Ya. Nah, itu membuat value at risk-nya meningkat, sementara yang diasuransikannya masih sebesar nilai awal. Maka terjadi underinsurance. Apa efeknya dalam hal klaim jika terjadi underinsurance? Jika terjadi underinsurance, maka tertanggung dianggap bertanggung jawab atas sebagian risiko yang tidak diasuransikan tadi sebagai co-insurer. Jadi seakan-akan si tertanggung itu adalah part of the co-insurance member. Kalau diasuransikannya hanya 70%-nya, ya seakan-akan 30%-nya itu adalah bagian si tertanggung. Seperti itu ya. Jadi secara langsungnya nanti perhitungan ganti rugi diberlakukan prorata average, yang rumusnya kita udah mungkin ketahui sama-sama, sum insured dibagi value at risk dikalikan loss. Oke. Masuk ke dalam poin ketiga dari slide ini,
sebagai claim officer, kita tidak akan bisa melakukan koreksi atau rectifying, ya, koreksi terhadap problem under insurance. Jadi kalau menemukan masalah under insurance, ya jalannya nggak ada lain adalah kita memperlakukan pro rata tadi. Kalau mengkoreksi sum insured-nya pada saat kejadian, katakanlah misalnya kita bilang, ya diasuransikan aja deh secara penuh gitu ya, ya terlambat gitu ya. Dan apakah kita harus terima? Ya sebaiknya tidak. Apa gunanya gitu ya? Preminya itu adalah premi atas bagian sisanya, satu. Dan yang kedua, dan itu terjadi klaim. Kita hanya menerima sebagian kecil premi dari bagian yang tidak diasuransikan, tapi klaimnya kita bayar utuh. Suatu kondisi yang tidak masuk akal kalau kita terapkan untuk mengentertain klaim itu, ya, atau mengexercise klaim itu. Jadi pada saat terjadi under insurance, tidak ada cerita koreksi sum insured. Sudah terlambat untuk dilakukan, apalagi dilakukan oleh claims officer. Oke, ada yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjut. Kalau begitu, co-insurance atau average clauses. Some insurance contracts may contain a provision for co-insurance, sometimes known as an average clause. Terlepas dari judul yang disampaikan dalam sub-slide ini ya, saya juga nggak mau mahasiswa bingung ya dengan penjelasan masalah under insurance sebelumnya. Di under insurance, Bapak pakai istilah average, iya, betul ya. Jadi pada saat konsekuensi terjadi under insurance, hitung-hitungannya itu kita sebut sebagai averaging, average. Sementara nanti ini Pak, kita bahas lagi nih, ada co-insurance clause atau average clause, atau mungkin namanya average relief clause, yang berhubungan juga dengan masalah under insurance itu sendiri ya. Mungkin lebih pas kita lihat masalah co-insurance-nya gitu ya. Nah, jadi makanya dia bilang sometimes known as an average clause, tapi pembahasannya lebih ke ada provision, ada kondisi polis yang disebut co-insurance. New frasenya adalah co-insurance. Di sini kita lihat ya, di Australia, di poin nomor 3, it is common market practice for insurer to have an average clause in ISR, industrial special risk policy mereka, atau commercial pack policy mereka, tapi bisa jadi tidak ada di dalam polis-polis asuransi lainnya ya. Nah, klausula ini seperti apa? Kita melihatnya atau cara kerjanya. Di situ dia bilang co-insurance clause atau average relief clause-nya 80 atau 85%. Gitu ya. Nah, kalau kita melihat seperti ini, 85% berarti atau 80% itu adalah coverage dari asuransinya. Selebihnya merupakan coverage dari tertanggung. Nah, bisa jadi co-insurance clause ini tidak akan berlaku untuk klaim-klaim yang nilai kerugiannya lebih kecil dari 5% dari sum insured. Ya. Jadi kalau kebetulan di klausulnya ada 85% co-insurance clause atau average clauses, tetapi kerugiannya kalau kita lihat misalnya hanya 1% dari sum insured-nya, maka tidak diberlakukan co-insurance clause ini, irrespective bahwa nilainya ada ya, 80 atau 85 tadi. Dan satu lagi, co-insurance clause ini tidak diberlakukan untuk kerugian-kerugian yang sifatnya total loss. Jadi kalau dia total loss, kita ganti rugi secara penuh. Oke. Ini sedikit penjelasan mengenai co-insurance tadi ya, in law, dalam hukum di Australia. Pemberlakuan co-insurance clause ini harus comply dengan requirement dari Section 44 dari Insurance Contract Act, ICA, yang kita bahas dari pertemuan pertama. Harus ada pemberitahuan tertulis terlebih dahulu sebelum asuransi dimulai kepada tertanggung mengenai
dampak pemberlakuan co-insurance atau average clause ini. Kalau nggak dikasih tahu dulu, tidak dijelaskan, maka co-insurance clause ini atau average clause ini menjadi tidak berlaku bagi tertangguh. Dan yang ketiga, ketentuan ini juga tidak akan berlaku untuk properti-properti residensial, rumah tinggal. Seperti rumah tinggal, pada saat bisa dibuktikan bahwa sum insured-nya lebih dari 80% dari nilai seharusnya atau nilai 100%-nya. Jadi terlepas dari klausul yang dijelaskan tadi mengenai pemberlakuan average clause dalam hal terjadi klaim, hukum membatasi klausul tersebut dengan cara seperti ini. Harus ada penjelasannya, tidak ada penjelasan maka klausul itu menjadi diabaikan, tapi kalau misalnya sudah dijelaskan, dilihat lagi ternyata bisa dibuktikan untuk properti residensial nilai sum insured-nya lebih dari 80%, maka co-insurance law tidak berlaku. Oke, sampai dengan di slide 30 ini pada dasarnya adalah beberapa terms and conditions yang dimaksudkan di dalam slide di awal akan mempengaruhi claim, impact on claims. Tetapi kalian juga tetap harus berpikir ya, seperti tadi saya bilang di awal, any kind of conditions lainnya, other conditions dari polisnya juga dapat mempengaruhi sisi klaim kita, penanganan klaim kita. Tentunya mungkin yang biasa nanganin klaim kan nggak menemukan nih sampai dengan di sini, Pak, tata cara mengenai pelaporan klaimnya gimana? Berpengaruh nggak? Itu jelas berpengaruh. Maksudnya penjelasan-penjelasan yang tadi itu lebih ke arah basis dasar perhitungan kerugian kita, claim calculations-nya kita. Tapi lain-lainnya tentu tetap berlaku dan mempengaruhi proses klaim kita. Bahwa lapor itu harus tepat waktu, ya. Karena kita tidak menginginkan juga akibat keterlambatan pelaporan klaim, hak-hak penanggung menjadi rusak dalam hal kerugian yang terjadi. Salvage-nya menjadi hilang, atau ada kerugian lebih lanjut. Sehingga nanti begitu ada keterlambatan, apakah itu ada possibility affecting liability kita? Iya. Tergantung seberapa rusaknya hak kita akibat pelanggaran tersebut. Nanti kalian juga bilang, apakah pasal mengenai subrogasi dan kontribusi juga affecting dari sisi claims? Jelas. Terutama dari sisi yang kita bahas mengenai aspek recovery ya. Recovery dari pihak ketiga atau dari perusahaan asuransi yang lain. Jadi, mending lebih baik, esensinya kita kembalikan dari polis merupakan kerangka kerja utama kita dalam memproses klaim yang terjadi bagi si claim officer. Oke, itu ya. Baik, sekarang kita masuk ke sub baru mengenai beberapa terminologi yang digunakan yang berkaitan dengan pelaporan klaim. Claims reporting terminologi yang mungkin perlu kita kenali di tahap ini ya. Beberapa terminologi atau jargon yang digunakan terkait claims, pelaporan claims, ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Di sini ada outstanding claims, apa itu outstanding claims? Yang kedua ada gross paid claims, yang ketiga net paid claims, 4 net incurred claims, dan IBNR reserve. Kita akan lihat satu persatu. Outstanding claim, apa yang dimaksud dengan terminologi outstanding claim? Mungkin kita beberapa sudah tahu, bahwa kita akan bilang bahwa outstanding claim ini adalah nilai-nilai klaim yang masih dalam proses penanganan. Mulai dari sejak dia dilaporkan, remain open ya, tetap terbuka dia nilainya. Kalau diestimasikan misalnya klaimnya itu diperkirakan akan sebesar 1 miliar gitu ya, tapi klaimnya belum final nih, karena baru dilaporkan. Makanya di poin 1 dibilang, when a claim file is created, dibuat, diregister, ada estimasi nilai di awal yang dibuat oleh penanggung yang mencerminkan estimasi beban klaim yang akan terjadi atau yang ditanggung oleh penanggung. Tentu dilihat dari banyak faktor ya. Misalnya kita lihat, oh jenis kerugiannya yang terjadi adalah parsial. Bangunannya nggak terbakar semua, terbakarnya hanya sebagian. Kita akan mencatatkan estimasi klaim sebagian dari nilai total objek pertanggungan. Diestimasikan, oh kalau kerugiannya seperti itu setelah kita survei,
Paling mungkin dia hanya 25% dari nilai sum insured-nya. Ini pada saat di awal ya, dilaporkan setelah investigasi, si penanggung perlu membuat nilai estimasi, nanti akan berhubungan dengan claim reserving juga ya. Mencerminkan estimasi kerugian yang menjadi beban penanggung. Nilai ini akan terus terbuka, remain active, until the claim is finalized. Sampai nanti klaimnya difinalisasi atau ditutup. Tergantung finalisasi yang terjadi saat itu. Kalau klaimnya ditolak atau dibatalkan, itu yang setelah garis miring payment ya, withdrawal or denial of claims, klaimnya ditolak atau klaimnya dibatalkan. Bagaimana Pak dengan outstanding yang kita udah buka di awal 1 miliar? Berarti harus kita koreksi. Ya, kita koreksi PLA yang sudah kita buka, preliminary loss advice yang kita udah buka, dari 1 miliar kita buatkan pembatalan PLA-nya menjadi minus 1 miliar. Kalau itu di withdraw atau ditolak. Ditolak dan diterima ya oleh si tertanggungnya. Berarti close file-nya. Cadangan yang terbuka 1 miliar kita hilangkan menjadi 0. Tapi ada kondisi di mana begitu masuk ke dalam tahapan finalisasi, kita lihat klaimnya diterima. Cuma setelah dilakukan adjustment claim, ternyata klaim finalnya tidak lagi 1 miliar. Begitu di-adjust oleh si adjuster misalnya, oh nilai 1 miliar itu gross Pak. Setelah kita kalkulasi, ganti ruginya, grossnya bukan 1 miliar, tapi 900 misalnya. Terus kita lihat di situ ada lagi kondisi polis mengenai deductible. Potong lagi 50, berarti jadi 850 juta. Nah, ditawarkan kepada tertanggung. Tertanggung setuju. Sehingga kita bisa membayarkan 850 juta itu kepada tertanggung. Pada saat di close final, di settle sebesar 850 juta, outstanding claim ini pun juga berubah nilainya. Udah kita hilangkan lagi, karena kita sudah masuk ke dalam nanti claim settlement-nya atau claims written-nya. Itu yang dimaksud dengan outstanding claim. Cadangan klaim dalam proses dibuat di awal pada saat setelah klaim dilaporkan, tetap terbuka sampai dengan nanti dilakukan finalisasi klaim. Apakah dalam bentuk payment atau dalam bentuk withdrawal atau penolakan klaim. Itu outstanding claim. Terminologi yang kedua, kita lihat gross paid claims. Klaim dibayarkan bruto atau klaim dibayar bruto ya. Klaim dibayar bruto dalam bahasa Indonesianya. Gross paid claims. Apa yang dimaksud dengan gross paid claims? Ini adalah klaim-klaim yang pembayarannya sudah dilakukan kepada tertanggung. Apakah itu pembayaran full atau dalam installment, series of progress payments gitu ya. Beberapa kali gitu ya. Maksudnya gini, yang kedua nih khususnya ya. Dalam hal settlement claim, satu kasus klaim, bisa jadi pembayaran klaim tidak sekaligus langsung di depan ataupun di akhir ya. Di awalnya sudah ada interim payment, pembayaran sementara, yang nilainya sebagian dari nilai estimasi kerugian, atau setelah nanti dapat klaim finalnya, kita bisa hitung dia hanya sebagian dari nilai klaim finalnya. Estimasi klaim 1 miliar. Si tertanggung mengajukan interim payment katakanlah 300 juta. Udah dibayar nih ya. Oke, dicatat dulu interim payment-nya 300 juta. Ternyata begitu settlement-nya, klaimnya adalah 850 juta tadi. Seperti penjelasan saya. Berarti yang harus dibayar sisanya berapa? 850 juta dikurang 300 juta. Hasilnya adalah 550 juta. Pencatatan gross paid claims-nya berarti berapa? Yang dicatat adalah 300 ditambah 550 atau hasilnya adalah 850 juta. Itu adalah gross paid claims dalam series of progress payment. Ada interim 1, mungkin bisa jadi ada interim 2, baru yang terakhir pembayaran finalnya. Total keseluruhan interim payment plus pembayaran finalnya, ini adalah gross paid claims yang dimaksud di dalam series of progress payments. Oke ya. Tapi kalau memang klaimnya hanya dibayarkan sekali, full, seluruhnya, jadi kita bicara gross paid claims yang dibayar full atau penuh.
Oke ya, itu masih klaim bayar bruto. Lalu ada istilah net paid claims yang perlu kita lihat juga. Net paid claims ini adalah gross paid claims dikurangi atau deducting dari reinsurance and other types of recovery. Jadi net paid claims itu kalau dirumuskan, gross paid claims dikurang any recoveries. Apakah dari reasuransi, dari subrogasi, atau dari kontribusi perusahaan asuransi lainnya. Ingat tuh ya, net paid claims adalah gross paid claims dikeluar any possible recoveries. Entah itu dalam bentuk reasuransi kah, subrogasi kah, atau kontribusi. Itu net paid claims. Lanjut. Net incurred claims. Net incurred claim di sini dikatakan dia merupakan adalah net cost, biaya klaim neto. Entah itu masih dalam posisi nilai estimasi, estimate, atau sudah settle dalam bentuk pembayaran. Atau bisa jadi kombinasi keduanya, antara estimasi dan payment. Ini yang dimaksud dengan net incurred claims. Ya. Sorry, sebentar ya. Dek, tolong, Dek. Sekali lagi, net incurred claims adalah net cost of claims, biaya klaim neto, entah itu estimasi atau payment atau gabungan keduanya. Tentunya di sini adalah setelah memperhitungkan reasuransi. Kalau memang tidak ada aspek recovery, di sini dikatakan the gross cost of the claim is the same as the net cost. Kalau ini net kan setelah dikurangi potensi recovery, termasuk reasuransi. Tapi kalau ternyata memang nggak ada recovery-nya, termasuk nggak ada reasuransinya, berarti net incurred claims sama dengan gross incurred claims. Incurred itu adalah terjadi ya, jadi beban klaim yang terjadi. Beban klaim yang terjadi neto, net incurred claim, atau gross incurred claim, beban klaim bruto. Kenapa isinya bisa jadi estimasi plus payment? Namanya juga beban klaim total atau beban klaim yang terjadi. Berarti kita harus menotal antara yang masih dalam proses, estimate, atau outstanding, dengan claim settle-nya, atau claim payment-nya. Kurangi recovery, dia menjadi net incurred claims. Tanpa recovery, dia menjadi gross incurred claim. Gross incurred terdiri dari outstanding plus payment, claim payment. Itu formulanya ya, untuk net incurred claims. Terminologi yang terakhir, kita lihat, incurred but not reported IBNR reserves, cadangan IBNR. Klaim yang sudah terjadi tapi belum dilaporkan. Di poin nomor 1 kita lihat, dalam kebanyakan kelas bisnis asuransi, khususnya kelas-kelas bisnis liability, penanggung bisa jadi menerima klaim-klaim yang terjadi di dalam tahun berjalan. Claims that arise out of events that have occurred during a particular financial year. Bisa jadi nih, dia akan dituntut klaim yang terjadi di dalam tahun berjalannya, tetapi bisa jadi klaim-klaim tersebut belum dilaporkan. Poin nomor 2 ya. Tapi bisa jadi klaim-klaim itu belum dilaporkan oleh tertanggung kepada penanggung, belum sempat dilaporkan, sampai pada saat tutup buku keuangan dilakukan. Jadi, kalau misalnya dalam setahun berjalan, kita ada proses klaim, tutup buku nih di tanggal 31 Desember. Di tanggal 31 Desember, untuk kelas bisnis tertentu seperti liability, kenapa liability? Karena dia punya efek liability jangka panjang ya, long tail liability-nya. Kasus liability itu kan begitu baru dilaporkan, nggak bisa langsung disettle saat itu. Dilihat dulu. Mungkin di sana kan ada proses dispute terlebih dahulu ya, negosiasi lah gitu ya. Bisa jadi mengarah ke pengadilan, sehingga settlement-nya itu membutuhkan waktu yang lama. Tapi untuk mengetahui
estimasi liability kita pada saat tutup buku di tanggal 31 Desember, kita perlu mencadangkan nilai klaim tertentu tidak? Perlu. Itu yang disebut dengan IBNR reserve. Cadangan klaim yang bersifat terjadi tapi belum dilaporkan. Pada saat tutup buku, kita mengestimasikan ada sebagian persen liability kita masih di luar sana. Tapi kita belum tahu pasti, karena belum dilaporkan kepada kita sebagai penanggung. Nah, untuk membuat akun atau laporan keuangan kita menjadi relatif reliable ya, mencerminkan potensi semua liability yang ada, kita perlu menambahkan cadangan IBNR ini. Makanya masuk ke poin nomor 3. To enable the published accounts of an insurer, untuk memungkinkan laporan keuangan tertanggung itu merefleksikan semua liability secara tepat atau akurat, kita perlu menambahkan dalam beban klaim kita bagian estimasi berupa cadangan IBNR. Poin nomor 4. Nilai yang relatif appropriate, nilai yang layak ya, dalam bentuk provisions, cadangan untuk membayar klaim-klaim ini harus dibuat. Ini yang kita sebut sebagai IBNR. Jadi total beban klaim yang aman atau yang memang prudent ya, itu memuat klaim dalam proses, klaim settlement-nya, sama klaim IBNR-nya. Terlebih kalau kita memiliki kelas-kelas yang bersifat long tail, seperti liability classes of insurance. Baru tuh, laporan keuangan kita itu reflected all of its liabilities secara properly atau correctly. Itu. Jadi kalau kita bicara nanti ada cadangan teknis ya, bisa jadi dimasukkan ke sana. Sehingga beban klaim kita relatif jadi lebih akurat. Dibanding kalau yang begini-begininya ini tidak ada. Oke ya. Itu terminologi terakhir dari claims reporting terminology. Outstanding claim adalah klaim dalam proses. Gross paid claims adalah klaim dibayar bruto. Ini terdiri dari klaim-klaim yang kita bayarkan kepada tertanggung, atau baik itu full atau dalam series of payment or installment gitu. Tapi belum dikurangi recoveries, baik dari reasuransi ataupun sumber lainnya. Sementara kalau net paid claims, posisinya nilai yang kurang lebih sama, tapi dikurangi recoveries. Kalau net incurred claims adalah beban klaim yang terjadi. Isinya adalah penjumlahan antara outstanding dan claim settle, dikurangi recoveries. Kalau tidak ada recoveries, maka dia menjadi istilahnya gross incurred claims. Sementara yang IBNR reserve, ini adalah cadangan klaim untuk mengestimasi nilai-nilai klaim yang sudah terjadi dalam tahun keuangan berjalan, namun belum disampaikan, atau belum dituntut, atau belum dilaporkan kepada penanggung. Khususnya adalah untuk bisnis-bisnis yang bersifat jangka panjang. Oke, sampai di sini untuk section 1 kita dalam 2 pertemuan termasuk hari Kamis, General Insurance Claims Basics. Ada hal yang mau didiskusikan atau mau ditanyakan dari rekan-rekan mahasiswa? Saya persilakan. Kelihatannya nggak ada. Baik, saya taruh dulu absensinya di kelas. Sudah ya. Untuk hari ini saya cukupkan dulu pertemuan kita. Yang kedua, sampai dengan di sini.